Indomie merupakan merek mie instan asal Indonesia, adalah produk yang berhasil menembus pasar global berkat kekuatan produksi massal, strategi ekspor, dan kerjasama dengan mitra lokal. Hal ini dikarenakan Indomie merupakan produk yang praktis dan sukses menyesuaikan variasi rasa sesuai dengan lidah di berbagai negara. Contohnya, Indomie sendiri sudah populer di Nigeria, Arab Saudi, Australia, dan Amerika. Indomie sendiri sukses menempatkan Nigeria sebagai pasar ekspor terbesar. Dimulai pada awal 1980-an, Indomie berkembang dari produk ekspor menjadi bagian dari budaya konsumsi Nigeria melalui kerjasama dengan Toleran Group. Produksi lokal, adaptasi rasa dan harga, strategi pemasaran, setara distribusi luas menjadi kunci keberhasilan produk di pasar Nigeria. Ekspansi ini nggak hanya memperkuat konsumerisme, tapi juga berdampak sosial melalui penyediaan pangan murah, menciptakan lapangan kerja, dan pembentukan identitas baru. Indomie sukses besar di Nigeria berkat peran 3 aktor utama. Yang pertama, Indofood sebagai perusahaan induk dari Indonesia yang tidak hanya ekspor tetapi juga membangun pabrik dan menyesuaikan rasa Indomie dengan lidah lokal. Kedua, Dufil Prima Foods yaitu perusahaan patungan antara Indofood dan Tolaram yang memproduksi dan memasarkan Indomie secara besar-besaran di Nigeria dengan strategi kreatif seperti promosi di sekolah dan acara komunitas. Yang ketiga adalah konsumen Nigeria sendiri yang mengadopsi Indomie sebagai bagian dari makanan sehari-hari dan bahkan menganggapnya sebagai produk nasional. Namun, Indomie juga menghadapi tantangan dari produsen mie lokal, kebijakan proteksionis pemerintah, dan budaya kuliner tradisional. Tapi, lewat inovasi, rasa lokal, dan pendekatan globalisasi, Indomie berhasil bertahan dan terus mendominasi pasar. Ngomongin ekspansi Indomie di Nigeria, nggak lepas dari peran para aktor yang terlibat. Indofood ngembangin produk dan citra globalnya, sementara Toleram Group yang ngatur produksi lokal dan distribusi di Nigeria. Di sisi lain, masyarakat Nigeria sendiri jadi konsumen utama. Indomie itu udah jadi bagian dari budaya makan mereka sehari-hari. Tapi, ada juga pihak yang ngerasa ini bisa ngegeser budaya lokal. Produsen mie nasional dan aktivis kuliner lokal berusaha jaga makanan tradisional biar nggak kalah sama produk global. Jadi, suksesnya Indomie itu nggak lepas dari dukungan dan tantangan dari berbagai sisi. Tantangan aktor pendukung. Meskipun menjadi motor utama ekspansi, aktor-aktor pendukung Indomie tetap menghadapi sejumlah tantangan. Indofood perlu menjaga kualitas dan citra merek di tengah produksi lintas negara, sekaligus memastikan hubungan kemitraan dengan Tolaram tetap solid. Tolaram Group sendiri dihadapkan pada kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur lokal, persaingan dengan produsen mie lokal, serta keharusan memahami budaya konsumen Nigeria secara mendalam. Sementara itu, masyarakat Nigeria sebagai konsumen juga menghadapi tantangan dalam hal ketergantungan terhadap produk instan, potensi penurunan gizi, dan perubahan pola makan yang dapat menggeser budaya kuliner tradisional. Aktor-aktor yang menolak dominasi Indomie di Nigeria atas ekspansi Indomie tetap sulit menghambat produsen mie lokal kesulitan bersaing karena keterbatasan produk dan juga keterbatasan modal, teknologi, dan juga daya saing merek. Lembaga Perlindungan Produk Lokal menyoroti potensi ketergantungan terhadap produk asing serta mendorong regulasi yang lebih kental untuk melindungi industri nasional. Sementara itu, aktivis budaya kuliner menghadap ekspansi Indomie sebagai ancaman terhadap identitas kuliner lokal, serta bentuk dominasi rasa global yang bisa mengikis warisan budaya makanan tradisional Nigeria. Kenapa Indomie bisa menguasai pasar Nigeria? Karena mereka punya strategi pendukung yang kuat, mulai dari bikin pabrik lokal bareng Toleran Group, rasa yang disesuaikan sama lidah orang Nigeria, dan distribusi yang luas. Sampai akhirnya Indomie menjadi makanan sehari-hari di sana. Di sisi lain, ada juga strategi penghambat dari produsen lokal, kayak dorongan regulasi proteksionis, kampanye cinta produk dalam negeri, sampai pelestarian budaya kuliner lokal. Tapi sayangnya semua itu masih belum cukup kuat. Jadi kalau ngomongin prospek keberhasilan, yang adaptif dan agresif kayak Indomie jelas unggul. Sementara produsen lokal kayak Dongtae Noodles masih kalah promosi, kalah inventasi, dan kalah loyalitas pasar. Jadi di era global ini strategi lokal aja nggak cukup. Apakah pemerintah Indonesia terlibat dalam kesuksesan Indomie dalam menguasai pasar mie instan di Nigeria?
Pemerintah Indonesia nggak terlibat langsung dalam ekspansi Indomie ke Nigeria, tapi secara nggak langsung mereka tuh bantuin lewat kebijakan ekspor, dukungan diplomasi ekonomi, dan juga iklim usaha yang stabil. Tetap aja, yang paling besar peranannya itu Indofood dan Tolaram Group lewat strategi bisnis dan adaptasi lokal yang kuat. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada intervensi pemerintah Nigeria untuk mendorong ekspansi dan keberlanjutan produk lokal di tengah arus globalisasi? Jawabannya itu iya, pemerintah Nigeria telah melakukan beberapa bentuk intervensi untuk mendorong ekspansi dan keberlanjutan produk lokal di tengah derasnya arus globalisasi. Kebijakan ini itu dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa dominasi produk impor termasuk produk-produk global seperti Indomie berpotensi melemahkan daya saing industri dalam negeri. Beberapa intervensi utamanya itu yang pertama, kebijakan pelarangan atau pembatasan impor barang tertentu. Terus yang kedua, pemberlakuan program Buy Naija atau Grow the Naira. Yang ketiga, insentif dan pembiayaan bagi UKM lokal. Keempat, penguatan kebijakan industrialisasi dan substitusi impor. Namun demikian, efektivitas intervensi ini masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, lemahnya infrastruktur, dan birokrasi yang rumit. Jadi walaupun secara kebijakan sudah ada upaya dari Nigeria, keberhasilan jangka panjang tetap tergantung pada konsistensi, implementasi, dan keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat. Untuk pertanyaan kenapa justru Indomie produk dari Indonesia bisa sangat populer di Nigeria, bahkan melebihi produk lokal mereka sendiri. Jadi salah satu alasannya adalah Indomie nggak cuma menjual produk, tapi dia juga membangun pabrik dan sistem distribusi lokal di Nigeria. Jadi masyarakat Nigeria melihat Indomie bukan sebagai produk luar, tapi sebagai bagian dari kehidupan mereka sendiri. Strategi adaptasi rasa dan kemasan juga membuat Indomie terasa sangat lokal. Ini contoh bagus dari localization produk global yang dimodifikasi sesuai budaya lokal. Contohnya tuh ada di slide kami. Jadi di Nigeria tuh udah modif sendiri rasa lokal yang ada di Nigeria. Untuk pertanyaan apakah Indomie mempengaruhi budaya makan orang di Nigeria dan apakah itu termasuk soft power? Jawabannya adalah iya. Indomie di sana bukan hanya mie instan tetapi bagian dari gaya hidup. Sampai ada istilah generation Indomie karena anak-anak tumbuh makan Indomie setiap harinya. Ini jelas merupakan bentuk soft power. Meski bukan diplomasi resmi, Indomie membuat Indonesia dipandang positif di mata dunia. Apakah keberhasilan Indomie di Nigeria dapat dikatakan suatu bentuk kegagalan negara tersebut dalam membangun sistem pangan yang berdaulat? Bisa dibilang keberhasilan Indomie di Nigeria mencerminkan celah dalam kedaulatan pangan negara tersebut. Ketika produk asing bisa menguasai lebih dari 70% pasar mie instan, artinya sistem pangan lokal belum mampu bersaing baik dari segi produksi, distribusi maupun preferensi konsumen. Meski ada upaya regulasi dan kampanye lokal, lemahnya investasi dan inovasi membuat produsen dalam negeri tertinggal. Jadi, ini bukan sekedar sukses Indomie, tapi juga tanda bahwa Nigeria masih berjuang untuk membangun sistem pangan yang mandiri dan berdaulat. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kasus Indomie di Nigeria menunjukkan bagaimana produk lokal Indonesia bisa sukses di pasar global. Dengan menyesuaikan rasa, membuat pabrik di sana dan promosi yang dekat dengan masyarakat, Indomie menjadi bagian dari budaya makan di Nigeria. Meski menghadapi tantangan ekonomi dan persaingan lokal, Indomie tetap unggul berkat inovasi dan strategi yang fleksibel. Ini merupakan contoh nyata bagaimana gabungan kekuatan global dan adaptasi lokal bisa menjadi kunci sukses di era globalisasi.